Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum Bu Ratna. Waalaikumsalam Pak Jeffrey. Apa kabarnya, Dama? Alhamdulillah, Alhamdulillah. Pangestu kumaha sebaliknya Bu Ratna. Alhamdulillah Pak, sehat juga. Makasih Bu Ratna ini udah Hmm, mau nyempetin waktu diajak Zoom ya. iya, nggak apa-apa Bapak. Alhamdulillah tadi kita sempat ketemu, Mm-mm, udah lama gak pernah ketemu. Tadinya pengen iya, ngobrol banyak sama Bu Ratna, cuman karena kegiatannya gak memungkinkan, situasinya juga gak memungkinkan. Jadi saya inginnya ngobrol lagi via Zoom. Tapi iya nggak alhamdulillah Bu apa-apa. Ratna menyempatkan waktunya. Ya Alhamdulillah ini lagi senggang juga Pak. Iya Pak, ada apa Pak? Ya gini Bu, saya Mm-mm, tuh ingin udah lama ya nggak pernah. Biasanya dulu kita sering sharing ya mm-mm, mm-mm, mengenai mm-mm, permasalahan baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Ini juga saya mm-mm, juga kebetulan tadi ketemu lagi sama Bu Ratna. mm-mm. Jadi saya juga ingin sharing lagi permasalahan yang ada di sekolah saya, terutama di Oh, kelas saya. iya 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 Jadi Pak. permasalahannya gini Bu, ada satu anak Mm-mm, yang jarang masuk sekolah. Itu tiap minggu itu selalu ada aja tidak masuknya. mm-mm, Setelah saya tanyakan ke teman-temannya mm-mm, yang berdekatan rumahnya dengan anak tersebut, mm-mm, katanya ibunya bilang, ngapain sekolah juga, toh nanti juga ujung-ujungnya dia naik kelas, ujung-ujungnya mm, juga nanti dia akan lulus sendiri, jadi gak mm, usah rajin-rajin lah sekolah mah, kayak gitu. mm. Tuh, jadi masalahnya kita tuh mau ngebicarain tentang ada satu kasus di sekolah Bapak yang satu anak ya, itu Ya, yang jarang bersekolah karena tidak didukung oleh orang tuanya gitu ya. betul, sebenarnya Hmm, dilema juga sih bukan aturan mm-mm, sekarang itu karena kan mm-mm, mengharuskan anak itu bisa tidak bisa itu mm-mm, harus naik kelas ya. Jadi mm-mm, ada persepsi negatif juga dari orang tua karena mm-mm, ada aturan seperti itu ya udah menggampangkan gitu ya. gitu. Ya, 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 saya mengerti sih. Nah, kira-kira Bu dari masalah tadi tuh apa yang udah Bapak lakukan gitu sampai saat ini tuh? Kalau yang saya lakukan sampai saat ini tuh baru sebatas mengingatkan pihak temannya aja dulu Bu ya, Mm-mm, supaya anak itu diingatkan agar masuk sekolah, mm-mm, agar nanti di sekolahnya itu tidak mm-mm, ketinggalan pelajarannya. Baru mm-mm, sebatas itu aja sih Bu. mm. Ini Tahap awalnya. temen, ini anaknya, temen anaknya berarti. Ya, teman yang di sekelas yang Teman yang rumahnya sekelas. berdekatan. Oh, yang rumahnya Ya, berdekatan. Jadi Bapak minta tolong sama temannya yang satu kelas, yang rumahnya dekat dengan dia untuk bilang ke anaknya, mengajak anaknya untuk sekolah gitu ya Pak ya? ya. Oh, baru Sambil sebatas nanti itu. misalkan kalau anaknya masuk itu diberi pemahaman dulu anaknya supaya rajin dulu ke sekolahnya supaya nanti kan materi pelajarannya bisa mengejar ketertinggalan dari yang sebelum-sebelumnya tidak masuk sekolah gitu Bu. Tapi itu lewat temannya gitu ya Pak ya? Ya lewat temannya Oh, awalnya. awalnya. Nah sekarang dari rencana yang tadi sudah Bapak lakukan gitu ya, kira-kira mungkin selain itu ada lagi nggak Pak yang kira-kira bisa Bapak lakukan? Ya justru karena yang sudah saya terapkan tadi itu melalui temannya tidak ada efek signifikan Bu ya. Hmm, Jadi hmm, langkah selanjutnya yang saya ingin lakukan itu hmm, memanggil orang tuanya, memanggil hmm, orang tuanya secara langsung supaya bisa datang ke sekolah. Cuman permasalahannya itu hmm, orang tuanya itu sendiri di grup, kebetulan di saya juga ada grup kelas ya, hmm, grup orang tua kelas. hmm, Beliau itu
sering gonta-ganti nomor Hmm. dengan alasan tidak ada kuota, akhirnya lupa ngisi data, angus katanya nomornya. Hmm. Jadi kalau Ap- saya misalkan menginformasikan di grup juga, hmm. takutnya tidak tepat sasaran. Yang saya ingin Iya. informasikan ke orang itu malah beliau yang bersangkutan tidak membaca karena alasan seperti itu. Hmm. Iya, 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 iya. Jadi Bapak nanti rencananya mau manggil orang tuanya gitu ya Pak ya? Rencananya seperti itu. Betul. Terus Tapi lah ya, manggilnya sekarang pihaknya pihak anak dulu, yang anak yang bersangkutan supaya masuk dulu ke kelas. Nanti karena kan tadi permasalahannya kalau pihak grup korlas ya, kan di saya itu namanya grup korlas ya. Takutnya tidak mengenai sasaran karena alasan tadi orang tuanya jarang mempunyai kuota. Jadi alternatif yang saya ingin lakukan itu memanggil orang tuanya pihak anak itu sendiri. Jadi yang penting anak itu masuk dulu ke sekolah supaya gitu. memberitahukan ke orang tuanya, Hmm. nanti disuruh ke sekolah. Gitu. Jadi selain itu Pak, kalau misalnya seandainya anaknya tidak masuk terus gitu ya, kira-kira langkah apa Pak selanjutnya yang kira-kira bisa Bapak lakukan? Kalau misalkan anak itu tidak masuk sekolah lagi, mungkin saya langkah selanjutnya itu akan home visit tuh ya ke rumahnya, karena berdasarkan keterangan teman-temannya juga anak itu tidak masuk sekolah karena membantu orang tuanya bekerja di bengkel. Ya, Nah, jadi terus diberikan pengaruh oleh ibunya seperti itu, ngapain sekolah juga, nanti juga akan naik kelas sendiri. Nah, yang jadi permasalahan karena persepsi satu orang tua itu takutnya akan berimbas ke orang tua yang lain atau ke anak-anak yang lain, karena ini sudah masuk ke blow up ya. Sudah terang-terangan orang tua bilang ke teman-temannya seperti ini. Gitu. Ya, ya. Kalau keadaan seperti ini Pak, apakah sudah pernah Bapak alami ada kasus sebelumnya gitu yang mirip seperti ini gitu? Kalau kasus yang sama persis seperti ini sih saya baru pertama kali ya, yang orang tua itu secara terang-terangan karena mungkin ada aturan anak itu pasti naik kelas, yang ngomong secara terbuka kepada teman-temannya, ngapain sekolah juga nanti juga naik kelas. Tapi kalau misalkan dulu itu orang tua itu lebih tertutup, anak itu tidak masuk sekolah ditutup-tutupi, misalkan kenapa gak masuk, sakit, padahal anak itu tidak sakit, malah main di rumahnya. Jadi kasus Tapi kan yang kalau masih itu masih bisa intern anak tersebut ya. Tapi kalau misalkan udah membawa ngapain, itu mempengaruhi ke anak-anak yang lain. Jadi kalau kasus sebelumnya mah itu lebih ke anaknya gitu ya Pak ya. Kalau yang sekarang itu menyangkut karena persepsi dari orang tuanya sehingga tidak mendukung anaknya untuk datang ke sekolah, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, iya, iya. Baik, baik. Kalau dari yang tadi sudah Bapak rencanakan nih Pak ya, tadi kan Bapak udah beberapa kali merencanakan akan melakukan satu tindakan gitu, beberapa tindakan. Apa bisa diulangi lagi Pak? Apa saja yang tadi akan Bapak lakukan? Ya mungkin yang sudah saya lakukan yang pertama itu yang sampai sekarang belum ada efeknya itu yang tadi pihak anak, supaya anak yang bersangkutan itu dapat masuk ke sekolah ya. Cuman itu kan karena tidak ada efeknya, karena permasalahannya ini kan bukan dari anak itu sendiri, tapi permasalahannya dari orang tua. Jadi dari langkah selanjutnya itu saya ingin memanggil orang tuanya untuk datang ke sekolah. Itu pun kalau misalkan orang tua itu bersedia, karena kan biasanya kalau orang tua dipanggil ke sekolah itu mungkin karena kesibukan beliau di rumah dengan alasan mengatur kegiatan rumah tangganya atau ada urusan pekerjaan atau mengasuh adiknya, jadi tidak ada waktu luang untuk ke sekolah, alasannya seperti itu, biasanya seperti itu kalau orang tua dipanggil ke sekolah. Apalagi orang tuanya ini yang cuek-cuek saja terhadap perkembangan pendidikan anak, dia akan lebih sulit untuk memanggil orang tua ke sekolah.
Kecuali orang tuanya itu lebih care terhadap pendidikan anak, baru orang tua tersebut akan lebih mudah ketika ada pemanggilan dari sekolah ataupun berdiskusi dengan pihak sekolah. Iya, iya. Terus kalau seandainya tidak bisa datang juga, tadi Bapak apa tadi yang mau Bapak lakukan? Kalau nggak bisa datang juga, ya solusi terakhir home visit ke rumahnya. Visit ke rumah. Saya akan berusaha mencari rumahnya di mana, karena ini inti permasalahannya kan ada di orang tua. Minimal saya harus face to face, berdialog, sharing dengan orang tuanya. Kenapa nih permasalahannya? Karena kan selama ini masih sebatas asumsi saya, oh mungkin gini, karena saya tidak mengetahui secara langsung dari orang tua yang bersangkutan gitu, jelasannya. Ya, baik. Jadi Bapak sudah punya rencana ya. Nah, kira-kira untuk pelaksanaannya bagaimana Pak akan dilakukannya? Kalau pelaksanaannya mungkin yang langkah pertama itu menunggu anaknya masuk dulu, minta orang tua supaya datang. Kalau misalkan beliau yang bersangkutan ketika kita kasih rank waktu untuk datang ke sekolahnya selama seminggu tidak datang juga ke sekolah, dan akhirnya saya akan home visit dengan meminta bantuan kepada teman-teman sekelasnya yang kebetulan rumahnya dekat dengan dia sebagai penunjuk jalan ataupun yang bisa memberitahu letak rumah. Jadi nanti Bapak mau, kalau pas seandainya mau home visit, Bapak mau ngajak teman sebayanya ya, gitu ya Pak ya? Ya, betul Bu. Ya, oke. Selain itu kira-kira ada nggak yang bisa membantu Bapak untuk melaksanakan rencana ini selain tadi anak teman sebayanya itu? Untuk sementara itu paling sama rekan guru ya, sama seperti ke Bu Ratna gini ya, saya sharing dulu, mencari pemahaman dulu, mencari solusi terbaik, karena kan kalau setiap permasalahan itu ketika kita sudah sharing dengan berbagai pihak, kita juga punya gambaran nih solusi terbaiknya seperti apa. Jadi hanya sebatas ke rekan guru dulu, bagaimana nih solusinya menghadapi kasus seperti ini. Dan intinya ketika saya mengajak ke rumah atau home visit ke rumah anak tersebut, saya mengobrol dengan orang tuanya, ingin tahu latar belakangnya seperti apa, kenapa anak ini tidak pernah ke sekolah. Kemudian biasanya ketika saya mengajak anak temannya ya, teman sekelasnya, mengajak anak yang menunjukkan rumahnya itu, saya meminta supaya temannya itu memotivasi anak yang bersangkutan yang tidak masuk sekolah, bagaimana kondisi sekolah, di sekolah seperti apa, ceritakan keseruan di sekolah seperti apa. Jadi saya memotivasi orang tuanya, teman sebayanya juga memotivasi anak yang jarang sekolahnya itu. Siap. Ya. Bagus banget Pak rencananya ya Pak ya. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dilaksanakan dengan baik ya Pak ya. Terima kasih nih Bu, yang udah ya sama-sama Bapak, Masya Allah, Alhamdulillah ya. Jangan sungkan ya Pak ya ngobrol dengan saya. Terima kasih Bu, atas waktunya udah mau diajak kegiatan Zoom meeting ini. Alhamdulillah ya. Makasih Pak. Nanti insya Allah mudah-mudahan semuanya bisa berjalan lancar. Terus rencana-rencana Bapak juga bisa terlaksana ya. Anaknya juga sudah bisa masuk sekolah lagi dan orang tuanya bisa berubah persepsinya mendukung anaknya untuk masuk sekolah. Gitu ya Pak ya. Ya, terima kasih Bu ya atas waktunya. Sama-sama Bapak. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Mudah-mudahan Ibu dan keluarga sehat semua. Amin, amin Bapak. Ya, terima kasih Bu atas waktunya sekali lagi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk keluarga ya Pak ya. Ya, sama-sama Bu.